apa ya? Itu dasar utama demokratis atau tidaknya sebuah pemilu. Karena dasar utama pemilu itu dilaksanakan adalah daftar pemilih. Dengan daftar pemilih, KPU akan merencanakan logistik. Dengan daftar pemilih, KPU dan peserta pemilu akan melaksanakan kampanye. Dengan daftar pemilih, KPU dan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu juga akan tahu seperti apa proses pemilihan nanti. Semuanya berdasarkan dari daftar pemilih. Kalau daftar pemilihnya baik, semakin baik daftar pemilih, maka semakin baik demokrasinya. Tapi kalau semakin hancur DPT-nya atau daftar pemilihnya, maka akan semakin hancurlah pemilu itu sendiri. Jadi kembali lagi kita kepada daftar pemilih tadi. Kalau seandainya itu tadi karena tidak berhak dicoret nama orang yang sudah pindah tadi, itu kalau memang benar-benar itu dilaksanakan tidak, kita bukan bercuriga ya. Kalau benar sesuai prosedur, ya itu akan tinggi tingkat partisipasi pemilih akan sangat rendah gitu. Kenapa? Karena orang yang harusnya jadi pemilih dia tidak memilih. Tidak bisa milih, ya, betul. Ya itu otomatis itu. Tapi yang memang ada kekhawatiran ada oknum-oknum tertentu yang bermain, yang bisa memanfaatkan data ini untuk memenangkan salah satu kandidat atau siapapun. Nah, data ini bisa dipakai mereka gitu dengan menggunakan orang lain, karena itu kan bisa kerjasama antara KPPS dengan biasanya yang jadi KPPS itu adalah RT RW setempat gitu. Yang data itu yang tahu itu adalah RT RT setempat, orangnya kenal atau tidak dia. Nah sekarang dia datangkan orang dari luar, suruh milih mengaku atas nama orang yang tidak ada di situ, sementara dia terdaftar di situ. Bapak-bapak dari kami sebagai peserta pemilu, yang saksi kami yang tak kenal orang situ, ya misalnya namanya si A nih, ini si A masuk milih, ya si A lah, karena kita kan tak kenal sama dia. Yang kenal kan petugas pantar KPPS atau RT RW setempat. Itu kan kecurigaan kita, tapi bukan tidak mungkin itu tidak terjadi, bisa saja terjadi gitu. Nah untuk mengantisipasi ini memang yang paling penting itu adalah itu tadi, integritas penyelenggaranya. Penyelenggaranya dalam artian ini bukan KPU-nya ya, tapi di bawahnya itu KPPS-nya. Ya ini bukan saya bicara pengalaman tapi enggak, tapi memang permainan itu di tingkat KPPS sampai di tingkat PPS. Karena kalau sudah itu kita pasti tahu. Pak Priyo tuh pasti tahu kok bermain di situ. Tapi kalau di tingkat KPPS Pak Priyo tak tahu. Di provinsi, apalagi jangankan provinsi, kota pun betul. Kalaupun dia tahu misalnya, itu dia jangkauannya jauh sekali ke bawah. Dia harus berkoordinasi dengan kabupaten kota dulu, berkoordinasi dengan PPK, berkoordinasi dengan PPS. Itu butuh waktu. Jadi memang kadang-kadang, mohon maaf ya, bukan apa, kita misalnya kalau seandainya saya jadi penyelenggara pemilu itu kadang-kadang sedih juga, dibodohin dan dibohongin gitu sama orang yang di bawah gitu. Nah setelah saya pelajari, memang ternyata memang seperti itu gitu. Ada ya, tapi tak semua, tapi ada gitu. Memang peluang itu ada gitu. Nah, karena kita di provinsi, apalagi kita di provinsi jauh kali itu ke bawah itu, di kota aja itu. Jadi memang kadang-kadang kita memang benar, saya bukan apa, itu saya kasih tahu, memang kadang-kadang yang di atas itu dibodohin dan dibohongin gitu. Jadi untuk mencegah itu saya pikir ada memang penyelenggara pemilu di tingkat KPPS itu yang harus betul-betul berintegritas. Prioritas kami sekarang sesuai dengan tahapan, ya kami menegakkan regulasi setegak-tegaknya seluruh-seluruhnya terkait dengan proses pendaftaran pemilih. Jadi apa kata PKPU, ya itulah yang kami jadikan pegangan. Karena toh PKPU itu kan kalau kita ikuti alur penyusunannya kan tidak hanya tidak 100% itu domainnya KPU. Di situ ada proses konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. Ada sebelumnya ada FGD, ada uji publik. Konsultasi dengan Komisi 2 DPR, Komisi 2 kan isinya juga fraksi-fraksi, Pak. Partai-partai politik ada di situ. Kemudian juga tentu dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Juga ada Bawaslu, ada DKPP. Dan setelah itu juga ada harmonisasi dengan di Kementerian Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Jadi prosesnya panjang dan kompleks, sehingga ketika PKPU itu diputuskan, harapannya memang dia mengikat tidak hanya ke internal KPU tapi juga keluar ke lembaga-lembaga terkait. Nah, terkait dengan proses pemutaran data pemilih, hari ini
kita sudah semakin mengukuhkan untuk menerapkan prinsip de jure dalam proses pendataan, ya itulah yang hari ini kita jadikan pegangan. Tentu di situ nanti akan ada konsekuensi. Tadi saya sudah sampaikan, salah satu konsekuensinya adalah tidak lagi mudah bagi kami untuk mencoret orang. Tidak lagi ketika ada orang tidak bisa ditemui, tidak diketahui keberadaannya, tidak dikenal, kemudian itu bisa kami coret. Tidak lagi seperti itu. Konsekuensinya tentu jumlah pemilih akan bertambah. Artinya dari sisi kami sebagai penyelenggara tentu tanggung jawab untuk memfasilitasi pemilih juga semakin besar. Nah, hal-hal yang berkaitan yang tadi dikhawatirkan oleh para senior kami dari partai politik, ya itu tentu menjadi bagian yang serius yang kami perhatikan. Tentu ke depan ya tidak boleh Pak sampai terjadi kecurangan dan sebagainya. Dan menegaskan kembali yang tadi disampaikan oleh Bu Lina, selain TPS ada KPPS yang 7 orang, ditambah dengan pengawas TPS yang 1 orang dari Bawaslu, kan juga ada saksi-saksi partai politik. Jadi kalau ada sampai terjadi kecurangan, ya itu sebenarnya tidak hanya beban moral KPPS dan pengawas TPS, tapi itu juga menjadi beban moral bagi saksi-saksi peserta pemilu yang ada di situ. Pasti ada saksi peserta pemilu itu kan kalau untuk pemilu DPR, DPRD berarti partai politik. Kemudian ada peserta pemilu itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berarti saksi dari presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian ada lagi namanya saksi calon perseorangan untuk yang Dewan Perwakilan Daerah. Jadi itu penuh dengan saksi itu. Saksinya bukan cuma 1-2 orang. Hari ini partai politik nasional peserta pemilu ada 18. Ya berarti ada 18 saksi partai di situ. Misalnya nanti calon anggota DPD kita terakhir yang kami verifikasi 14, 1 masih dalam proses perbaikan Pak. Jadi kalau yang 1 ini lolos jadi 15. Artinya akan ada 15 saksi partai di situ. Misalnya nanti pasangan calon presidennya ada 2, berarti ada 2 saksi dari pasangan calon presiden. Kalau 3 ya 3 saksi. Jadi itu penuh dengan saksi. Makanya sebenarnya dari sisi logika saya termasuk yang pesimis kecurangan itu bisa terjadi di TPS. Karena kalau melihat komposisi saksi yang begitu lengkap. Justru itu mungkin nanti Bang Said yang bisa menjelaskan lebih dalam. Dengan komposisi saksi yang begitu berlapis-lapis, kenapa di TPS masih bisa terjadi kecurangan? Ini menarik juga Bang Said untuk kita kaji. Sebagai penyelenggara yang lebih junior, saya harus banyak belajar dari Bang Said. Nah, ya sebentar. Tadi kan dengan banyaknya saksi, tipis kemungkinan ada kecurangan. Betul. Itu betul. Ya. Teorinya. Tapi saksi ini kadang-kadang dibuat berdesak-desakan dan di ruang komplek TPS itu tidak mengizinkan untuk 18 orang tadi itu. Dari jam 7 sampai jam 1. Ya. Apakah memang saksi ini bisa memelototin semuanya? Dan yang sering terjadi adalah yang hadir ini belum tentu juga dikenal oleh si saksi ini. Seperti saya sendirilah, tidak saya kenal semua warga di lingkungan saya itu. Seumpama saya pun saksi di situ, gak bisa saya jamin yang datang itu adalah betul-betul namanya yang di DPT dan betul warga di situ. Yang bisa bermain adalah RT dan KPPS. Saat ini di Kota Batam, RT sudah dikuasai salah satu partai. Dan ini juga nanti yang akan menentukan ketua KPPS dan perangkat-perangkatnya. Pertanyaannya, masih mungkinkah itu kecurangan dengan kondisi seperti tadi? Kita jawab masing-masing. Berarti peluang itu masih ada berarti? Menurut logika saya, Ya. karena duduk saksi itu pun bukannya dibuat nyaman. Tapi prakteknya kan bukan dalam pemilu kemarin aja. Pemilu sebelumnya Banyak terjadi. juga seperti itu. Iya. Yang kedua, begitu penghitungan sudah selesai nih. Kalau di undang-undang itu adalah terbuka penghitungan suara. Kadang-kadang masyarakat umum tidak dibolehkan juga memberi pendapat dengan ini. Sudah jelas kadang-kadang ini. Ya, ya. Apa yang dimaksud terbuka ini? Jadi saksi itu tadi kan, saya udah kasih contoh saya. Saya tinggal di situ udah 20 tahun lebih.
tidak saya kenal semua yang ada nama nanti di TPS, kurang lebih 350 orang di TPS tersebut. Apabila datang seseorang menggantikan yang sudah meninggal yang diketahui RT ini, saya tidak mungkin saya bilang, dan saya pun nggak tahu apakah dia mengganti nomor sipolan yang sudah meninggal ini. Dia bawa kertas bla daftar ke seno ini, daftar ke sini. Ternyata yang dibawa undangan ini adalah undangan yang sudah di Setamiang. Mana aku tahu dia kenal dia orangnya ini. Tapi saya nggak kenal, nggak tahu kertas yang dibawa ini apa gitu. Walaupun saya saksi. Kira-kira begitulah kendala-kendala itu. Pertanyaannya, apakah masih mungkin kecurangan tersebut? Saya jawab, masih sangat mungkin. Masih Terima sangat kasih. mungkin katanya, Pak Priyo. Gimana? Enggak apa-apa. Maksudnya itu tetap kami terima sebagai masukan, sebagai catatan untuk bagaimana nanti mengelola TPS pada saat 14 Februari dengan lebih baik. Sekali lagi kuncinya memang integritas, Pak. Dan kalau betul tadi kata Bang Said, kalau KPU provinsi insya Allah, KPU Kabupaten Kota insya Allah, PPK, PPS insya Allah. Tapi memang ini kan jajaran kita sampai ke TPS. Hari ini ada 5.882 pantarlih yang bekerja di 5.882 TPS. Kemungkinan besar nanti ya 5.882 TPS itu juga yang akan kita bentuk kan untuk hari H. Itu sangat banyak jumlahnya. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola TPS itu bersama-sama supaya di situ proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi juga partai politik, juga kampus dan yang lain-lain. Ini menarik juga untuk kita kawal penyelenggaraan pemilu ini karena ini tidak selesai di daftar pemilih. Nanti konsekuensinya akan banyak, Cuma tadi izin saya sedikit terdidik yang dengan sampaikan Ibu Mar. Lagi-lagi soal data temuan di lapangan, Pak, itu memang, tapi prinsipnya saya terima kasih. Kami terima kasih dengan adanya, kalau tidak diingatkan Bawaslu kami juga tidak sadar. Tapi itu murni karena, jadi gini, proses seleksi dan rekrutmen pantarlih itu kan berjalan beririsan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk calon anggota DPD, Pak. Jadi ternyata ada pantarlih kami yang KTP-nya juga dipakai untuk mendukung salah satu pasangan calon. Awalnya ketika mereka proses seleksi untuk pantarlih, ya belum terdeteksi, Pak, di silon DPD. Dan pantarlihnya ini taunya karena dia baca juga tuh keputusan tidak menjadi anggota partai politik. Berarti partai politik saja. Dikiranya DPD tidak. Nah, jadi begitu dia sudah dilantik menjadi pantarlih, ketahuan. Oh, ternyata dia kan kedeteksi adanya di sistem informasi pencalonan DPD. Oh, dia ternyata mendukung salah satu paslon DPD. Diingatkan oleh Bawaslu dan kemudian yang bersangkutan sudah langsung kita tindak lanjuti, kita ganti orangnya. Kalau yang lain memang ada yang bahasanya Ibu Maria tadi dicatut istilahnya. Ya sebenarnya KTP-nya dipakai untuk mendukung. Tapi pada saat dilakukan verifikasi faktual yang orang-orang ini tadi mengaku kami merasa tidak pernah mendukung yang bersangkutan. Sehingga clear tidak ada masalah di situ, hanya dilakukan satu penggantian terhadap terhadap pantarlih yang tadi itu yang dibintan. Yang korban penggusuran kira-kira penegasannya misalnya? Kalau prinsip gini, kalau untuk korban penggusuran kami juga tadi saya lihat ada beberapa data yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Batam. Memang ada di Pelita, kemudian ada di Baloi Indah dan beberapa tempat yang lain. Prinsipnya hak pilih warga tidak akan hilang. Jadi meskipun mereka sudah tergusur, sepanjang alamat mereka memang masih di situ, kita tetap akan mempertahankan mereka ada di dalam daftar pemilih dengan cara mendistribusikannya ke TPS di sekitar lokasi yang tergusur. Kalau setelah ini mereka yang terbaik apa? Yang terbaik tentu di mana mereka sekarang berada, di situ mereka mengupdate data kependudukannya, mengupdate KTP-nya, itu yang lebih baik. Setelah proses pemutakhiran daftar pemilih ini kan ada lagi DPS. Nanti dari DPS ada DPS hasil perbaikan. Nanti baru finalnya di bulan Juni ada jadi DPT. Nah, dalam proses ini mereka bisa saja mengurus atau mengupdate data kependudukan sesuai domisili mereka yang paling update saat ini. Nanti tinggal dilaporkan ke PPS atau dilaporkan ke PPK atau dilaporkan ke KPU, maka nanti datanya akan kami update. Lokasi TPS-nya nanti akan kami pindahkan sesuai dengan alamat KTP yang terakhir, yang termutakhir, yang paling update. Nah, sekarang bagaimana bila sampai DPT ditetapkan di bulan Juni ternyata mereka belum update data. Di kemudian hari, mendekati hari H baru update.
tidak ada masalah. Mereka tinggal menggunakan hak pilih sesuai dengan langsung datang ke TPS, nanti akan dilayani setelah pukul 12. Mulai pukul 12 maksudnya, mulai pukul 12 Mulai sampai pukul 12. pukul 1. Cukup menunjukkan KTP elektronik. Tapi ingat, harus sesuai dengan alamat di KTP-nya. Jadi tidak bisa suka-suka juga. Oh. Nah, kita kemarin di 2019 Pak, kita cek Kepri ada 24 PSU, pemungutan suara ulang. Dari 24 PSU itu 20 atau 21 PSU itu terjadi gara-gara masalah-masalah kecil ini. Jadi ada orang bawa KTP, mohon maaf, dari Pekanbaru lah, dari Medan lah, atau dari mana. Dia menggunakan hak pilih hanya gara-gara satu orang. Dia menggunakan hak pilih di Karimun atau hanya terdeteksi oleh jajarannya Ibu Mar. Nah, kemudian direkomendasikan untuk PSU. Jadi terjadilah PSU hanya gara-gara satu atau dua yang kecil-kecil seperti itu. Ini kan juga akhirnya implikasinya ke merusak semua seperti itu. Nah, cuma dalam kesempatan ini saya tadi kalau kata Bang Said, pengawas TPS takut nih dengan KPPS. Kalau dalam cerita yang saya tadi ini belum tentu juga Bang. Bisa jadi yang 7 takut dengan yang 1 Bang. Demi menjaga hak konstitusional warga. Iya, artinya bisa jadi itu tadi. Artinya memang frekuensi antara KPU dan Bawaslu itu termasuk jajarannya ada di bawah, baik itu KPPS maupun pengawas TPS itu harus sama. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi mulai sekarang. Makanya kalau kami dari perspektif penyelenggara, ya komunikasi. Ya, koordinasi antara KPU dan Bawaslu harus terus berjalan seperti itu. Baik. Dari Bawaslu, pengawasan Pak, Ibu. Iya, terima kasih. Tadi menarik dengan yang dibilang Pak Said tadi, ya, menanggapi lah. Kalau dibilang kayak ini pertandingan 1 lawan 7 gitu ya. Tapi prinsipnya kita bukan pada kuantitasnya, tapi regulasi yang sudah diatur itu sudah jelas, tugas berbeda meskipun PTPS kita 1, dia sudah punya tugas tanggung jawab kewenangannya sendiri, KPPS yang 7 juga sudah punya tanggung jawab, tugas dan kewajibannya sendiri. Nah, mungkin yang disampaikan tadi itu studi kasus karena persoalan tidak memperkenalkan diri gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi gara-gara dia sudah kenal bahwa ini PTPS kemudian tidak mengikuti saran PTPS begitu, ini juga berisiko kepada KPPS-nya, menghalangi penyelenggara gitu kan. Karena ini tadi tugas kewajiban kita sudah ada dan semuanya ada konsekuensi hukum begitu. Jadi tidak bisa sewenang-wenang KPPS menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk bertindak sesuka hati begitu. Semua ada konsekuensinya. Tentu kuncinya tadi benar adalah integritas. 1 maupun 7 maupun 3 di tingkat kecamatan, kelurahan, tetap kuncinya adalah di integritas. Kami tentunya tadi juga menyinggung masalah penghitungan secara tertutup Pak ya. Ini juga berpotensi PSU. Karena salah satu penyebab PSU itu tidak terbuka. Nah, makanya H-1 biasanya sebelum masa pencoblosan itu kita melakukan patroli pengawasan. Dari hal sarana prasarana TPS-nya juga kita lihat begitu. Ini TPS-nya ini remah-remah enggak? Ya kan? Mencukupi enggak gitu kan? Terbuka enggak dia? Karena pernah terjadi di Batu Ampar kalau saya tidak salah. Salah satu TPS itu PSU karena memang pertama posisi TPS-nya itu agak sudut begitu ya, agak pojok. Kemudian sudah diberikan saran untuk pindah tapi tidak diindahkan begitu. Tetapi besoknya kemudian terjadi persoalan karena pojok tadi mungkin gitu kan. Makanya hal seperti ini perlu diantisipasi juga dari awal. Dari posisi TPS-nya Mas Priyo, juga petugas-petugas yang ada di sana, termasuk prosesnya tadi. Pastikan semuanya secara transparan diketahui, termasuk saksi-saksi partai ini. Mereka yang menjadi gawenya, mereka ini pengantennya kalau kita bilang. Ya kan? Kita ini hanya IO-nya. Yang memastikan semua itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Begitu.